Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah keturunan Nabi Ayub alaihissalam yang mewarisi sifat ayahnya. Ia dikenal sabar, soleh, adil, bijaksana, dan penuh kesederhanaan dalam hidupnya. Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam diceritakan dalam beberapa riwayat, sementara di dalam Al-Quran disebutkan pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86 dan Quran Surat Syad ayat 48. Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki nama asli Basyar. Diceritakan dalam kisah menakjubkan 25 Nabi dan Rasul. Dia merupakan satu-satunya putra Nabi Ayub alaihissalam dan Siti Rahmah yang selamat dari bencana godaan iblis. Dan beralihnya nama Basyar menjadi Zulkifli terjadi ketika ia menjadi seorang raja. Basyar tinggal di negeri Syam yang saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana yang sudah sangat tua. Raja tersebut tidak memiliki keturunan sehingga ia membuat sayembara untuk mencari penggantinya sebagai seorang raja. Raja tersebut memberi syarat yang cukup berat untuk manusia biasa. Ia menginginkan penggantinya kelak adalah orang yang sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu mengatakan, barang siapa yang berpuasa siang hari, beribadah pada malam hari, dan sanggup tidak marah, ia akan diangkat menjadi raja. Tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang sanggup menjalankan syarat yang diberikan, kecuali satu orang yang bernama Basyar. Atas kesanggupan yang diungkapkan Basyar, raja kemudian memberikan julukan Zulkifli yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam menepati janjinya kepada Raja Syam ketika sayembara. Pada siang hari, Nabi Zulkifli alaihissalam berpuasa, mengurus penduduk, dan beristirahat. Beberapa riwayat mengatakan istirahat yang dilakukan Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan sebuah ibadah. Sementara itu, pada malam hari, Nabi Zulkifli alaihissalam terus beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Dan juga seperti kisah ayahnya, Nabi Zulkifli alaihissalam juga menerima godaan dari iblis selama menjadi raja. Iblis datang menemui Nabi Zulkifli alaihissalam dalam berbagai wujud, salah satunya menjadi rakyat jelata. Namun demikian, hal itu tidak menggoyahkan keimanan dan kesabarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai golongan orang yang sabar dan paling baik, sebagaimana tertulis dalam firman-Nya dalam surat Syad ayat 48 yang artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Kenabian Zulkifli alaihissalam dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim dalam tafsir nomor 431 menerangkan bahwa Zulkifli alaihissalam adalah seorang nabi. Tidak ada seorang pun yang disebut namanya berderetan dengan nabi kecuali ia merupakan seorang nabi. Sementara itu, selama menjadi raja, Nabi Zulkifli alaihissalam telah tampil sederhana, adil, bijaksana, dan memuliakan seluruh rakyatnya, termasuk rakyat jelata. Pada suatu waktu, Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan rakyatnya untuk turut berperang melawan kaum pasukan pemberontak. Namun rakyat yang ia telah sejahterakan justru menolak dengan alasan takut mati.
Pada saat itulah iblis mengirimkan golongan syaitannya untuk menggoda. Setan datang ke istana dalam wujud manusia, laki-laki rakyat jelata yang meminta keadilan hukum kepada raja. Meski para pengawal kerajaan mengatakan bahwa raja sedang beristirahat, tapi Syaitan tidak peduli dan terus memaksa ingin bertemu dengan raja. Mengetahui hal itu, Nabi Zulkifli alaihissalam meminta tamunya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan istana. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli alaihissalam berangkat menuju ruang pengadilan. Walaupun sesampainya di sana, ternyata tamunya tidak ada di sana, dan saat ditunggu tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada keesokan harinya, dan Nabi Zulkifli alaihissalam tetap tidak terpancing amarahnya. Untuk yang ketiga kalinya, Syaitan berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Zulkifli alaihissalam dan mengetuk pintu kamar tempat Nabi Zulkifli alaihissalam beristirahat. Tetapi dengan begitu, Nabi Zulkifli alaihissalam bisa menemaninya sampai akhirnya setan menyerah dan mengaku bahwa dia dikirim iblis untuk menggoda dan memancing emosi Nabi Zulkifli alaihissalam. Gagal sudah rencana setan untuk membuat Nabi Zulkifli alaihissalam marah dan ingkar akan janjinya. Akhirnya rakyat Nabi Zulkifli alaihissalam pun mau turut serta berperang dengan syarat telah ada jaminan bahwa mereka tidak akan mati di medan pertempuran. Akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kaumnya diselamatkan pada saat peperangan berlangsung. Doa tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh pasukan Nabi Zulkifli alaihissalam yang terdiri dari rakyat jelata berhasil memenangkan pertempuran dan kembali dengan kondisi selamat tanpa ada yang gugur. Hingga akhir dari kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam, rakyat merasa hidup tentram dan sejahtera. Peninggalan Nabi Zulkifli alaihissalam masih bisa dilihat di seluruh kota kecil bernama Kilf di selatan Baghdad. Di antara kota Hilah dan Nahzab di tepi sungai Efrat terdapat makam. Makam tersebut diyakini oleh penduduk sekitar sebagai makam Nabi Zulkifli alaihissalam.